Hai, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Arjuna Saluksu, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Sorong Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan saya Mestrina Hutagalung, guru geografi di SMA Negeri 1 Sorong Barat. Pada video kali ini, kami akan melaksanakan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Mestrina. Apa kabar hari ini, Bu? Selamat siang Bu Arjuna. Kabar saya sehat Bu. Kabar Ibu bagaimana? Saya juga sehat. Oh iya Bu, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu bahwa saya akan melaksanakan supervisi ya Bu. Dan di supervisi kali ini ada 3 tahap yang akan kita laksanakan. Yang pertama, pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, tujuan daripada supervisi ini adalah untuk mengingatkan bagaimana kesiapan Ibu dalam kegiatan observasi dan juga agar pelaksanaan supervisi nantinya berjalan dengan lancar. Nah, untuk membuka percakapan kita hari ini Bu, kalau boleh saya tahu nih Bu, apa harapan kita atau harapan Ibu pada pertemuan kita siang hari ini? Ya, saya senang sekali Bu. Saya bisa bekerja sama dengan Ibu. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses pembelajaran di kelas. Dan saya ingin berdiskusi sama Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan Ibu. Oh baik Bu, jadi tujuan kita hari ini adalah untuk berdiskusi terkait dengan persiapan Ibu di dalam supervisi nanti. Kalau boleh saya tahu nih Bu, materi apa yang akan ingin Ibu sampaikan pada supervisi di kelas nanti? Kami akan belajar tentang sumber daya alam. Jadi nanti kami akan belajar tentang jenis-jenis sumber daya alam. Terkait daripada materi yang akan Ibu sampaikan, apa nih Bu kira-kira tujuan yang ingin dicapai kalau boleh tahu? Nanti siswa saya
akan saya berikan kegiatan membaca dan praktik. Mereka akan mengetahui bagaimana jenis-jenis sumber daya alam, dan mereka juga akan melakukan suatu pengamatan, dan dari pengamatan ini saya dapat menjawab pertanyaan mengenai sumber daya alam tersebut. Oh, luar biasa sekali Bu ya. Ibu melakukan yang namanya literasi supaya mengingatkan siswa supaya mereka lebih semangat lagi dalam pembelajaran sumber daya alam tersebut. Nah, nanti Bu, area yang dikembangkan dalam tujuan pembelajaran itu sampai di mana ya Bu ya? Ya, seperti tadi kan tujuan pembelajaran saya yang pertama itu kan membaca. Nah, di sini saya ingin meningkatkan literasi siswa saya. Jadi dengan membaca, mereka mampu memahami bacaan. Nanti mereka juga akan mencatat informasi yang baru juga mengenai materi ini. Nah, ini juga dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca, Bu. Terus yang kedua, dalam tujuan ini, pengamatan, nanti mereka melakukan pengamatan bersama kelompok mereka. Dan dengan begitu, mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan diskusi kelompok. Luar biasa Bu ya. Jadi mereka nanti diajari untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan kelompoknya di dalam menyelesaikan terutama jenis-jenis sumber daya alam seperti itu Bu ya. Tentu ini adalah harapan dari kita semua guru, bahwa kita sebagai guru menginginkan anak kita bisa berkolaborasi seperti itu dia Bu. Nah Bu, kalau boleh saya tanya nih Bu, apa-apa saja nih yang sudah Ibu persiapkan di dalam seperti sini? Seperti ini Bu, ini ada rencana pelaksanaan pembelajarannya. Saya membuat RPP berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positifnya. Seperti yang Ibu beri bimbingan kemarin, bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam RPP saya. Selain RPP, ini Bu, saya sudah menyusun LKPD yang saya buat di dalam ketiga kelompok. Nah, jadi nanti mereka berbeda-beda Bu, mereka mendapatkan LKPD-nya. Dan saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan. Dan di sisi lain, saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya Bu. Bentuk asesmennya ada 3 kelompok. Yang pertama dia, mereka akan saya nilai pada saat mereka belajar nanti. Oh begitu Bu ya. Jadi kalau boleh saya tahu nih Bu, strategi apa yang Ibu gunakan di dalam NPP untuk pembelajaran besok Bu? Kita akan belajar tentang sumber daya alam ya Bu. Jadi strateginya Bu, saya mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen alam yang saya lakukan, ternyata siswa saya ini gaya belajarnya ada 3 kelompok, di mana yang siswa yang ada minatnya auditory, visual, dan kinestetik. Nah, untuk ketiga kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajarannya itu berbeda-beda Bu. Dan misalnya kalau secara visual, mereka akan belajar membaca dan literasi dan mengamati lewat pembelajaran. Jadi mereka mengamati persebaran sumber daya alam. Ini kemudian dapat menggali pemahaman mereka dari video pembelajaran itu. Sedangkan di kelompok kinestetik Bu, karena mereka aktifnya luar biasa, jadi mereka akan melakukan suatu praktik langsung bagaimana persebaran sumber daya alam tersebut. Oh baik Bu, jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, dengan gaya belajar yang berbeda-beda seperti itu kan Bu. Luar biasa sekali Bu ya. Jadi rasanya saya tidak sabar lagi ingin melihat bagaimana nanti pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas. Jadi setelah saya mendengarkan dari persiapan dan Ibu, kira-kira kapan nih Ibu melaksanakan proses pembelajaran ini Bu? Dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini Bu, mungkin hari Selasa besok saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Oh, jadi hari Selasa besok ya Bu ya. Jadi nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk melaksanakan supervisi di kelas. Saya akan melihat apa saja yang terjadi di kelas. Dan kemudian setelah kita melaksanakan supervisi ini, kita juga akan kembali berbincang ya Bu, untuk membicarakan kembali yang disebut dengan pasca observasi.
Nah Bu, sebelum kita akhiri daripada percakapan kita hari ini, kira-kira apa sih hasil yang kita dapatkan dari percakapan ini Bu? Menurut Ibu? Saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok, seperti model, strategi pembelajarannya, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Baik Bu, terima kasih. Begitu Bu ya. Jadi kalau boleh saya tahu nih Bu, strategi apa yang Ibu gunakan di dalam NPP untuk pembelajaran besok Bu? Kita akan belajar tentang sumber daya alam ya Bu. Jadi strateginya Bu, saya mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen alam yang saya lakukan, ternyata siswa saya ini gaya belajarnya ada 3 kelompok, di mana yang siswa yang ada di dalamnya auditori, visual, dan kinestetik. Nah, untuk ketiga kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajarannya itu berbeda-beda Bu. Dan misalnya kalau secara visual, mereka akan belajar membaca dan literasi dan mengamati lewat pembelajaran. Jadi mereka mengamati persebaran sumber daya alam. Ini kemudian dapat menggali pemahaman mereka dari video pembelajaran itu. Sedangkan di kelompok kinestetik Bu, karena mereka aktifnya luar biasa, jadi mereka akan melakukan suatu praktik langsung bagaimana persebaran sumber daya alam tersebut. Oh baik Bu, jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu dengan gaya belajar yang berbeda-beda seperti itu kan Bu. Luar biasa sekali Bu ya. Jadi rasanya saya tidak sabar lagi ingin melihat bagaimana nanti pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas. Jadi setelah saya mendengarkan dari persiapan dari Ibu, kira-kira kapan nih Ibu melaksanakan proses pembelajaran ini Bu? Dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini Bu, mungkin hari Selasa besok saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Oh, jadi hari Selasa besok ya Bu ya. Jadi nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk melaksanakan supervisi di kelas. Saya akan melihat apa saja yang terjadi di kelas. Dan kemudian setelah kita melaksanakan supervisi ini, kita juga akan kembali berbincang ya Bu untuk membicarakan kembali yang disebut dengan pasca observasi. Nah Bu, sebelum kita akhiri daripada percakapan kita hari ini, kira-kira apa sih hasil yang kita dapatkan dari percakapan ini Bu? Menurut Ibu? Saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok, seperti model, strategi pembelajarannya, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Baik Bu, terima kasih Bu ya atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di pra observasi ini. Mudah-mudahan besok supervisi kita berjalan dengan lancar ya Bu. Sampai bertemu di kegiatan besok ya Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya ini? Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita untuk hari ini, pada ketua kelas silakan ya. Teman-teman, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, sebaiknya kita mulai dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terpuji nama Bapa, terima kasih Yesus, karena bersyukur pada Sang Tuhan, karena Engkau senantiasa memberikan kami kesehatan. Bapa, sekarang kami akan melakukan kegiatan kami yang itu observasi Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati kegiatan kami ini dari awal sampai kami berakhir dunia Tuhan. Bapa, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkatinya Bapa. Hanya ini doa dan permohonan yang ingin kami sampaikan dalam nama yang Yesus sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Ada Bu. Akan memberikan sebuah motivasi untuk kamu. Pernah diceritakan seperti ini, dan memang ini akan kamu rasakan nanti ke depannya. Sakit ketika belajar akan terasa sehat, akan tetapi sakit karena mineral akan terasa sebanyak air. Artinya apa? Ketika kamu sekarang belajar,
kamu merasakan yang namanya sakit ataupun kamu menyerah, maka yang kalau kamu semangat, pastinya itu akan tidak terlalu sakit ataupun terasa ringan. Karena apa? Karena kita semangat. Akan tetapi ketika kamu menyerah, berputus asa, jadi saat kamu sakit itu, maka kamu akan sangat-sangat terpukul di kemudian hari. Makanya besar harapan itu kepada anak-anak sekalian, ke depannya atau mulai hari ini tolong belajar yang bagus. Kenapa? Memang pendidikan itu tidak menjamin kita sukses. Akan tetapi orang yang berilmu ataupun orang yang memiliki pendidikan yang memanfaatkan ilmu itu, Tuhan sudah menyediakan berkat yang berlimpah. Dan kita orang-orang yang percaya, betul? Ketika kita sudah memiliki pendidikan, kita memiliki ilmu dan percaya kepada Tuhan, yakinlah kesuksesan akan menjadi barang. Oke? Semangat? Oke. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Memang negara kita adalah negara yang kaya, betul? Kaya akan sumber daya alam yang sangat-sangat melimpah. Walaupun sumber daya manusianya masih dalam perbaikan. Akan tetapi besar harapan kita akan menjadi negara yang baik, negara yang berkembang. Oke? Kita masuk yang pertama, pengelolaan sumber daya alam. Tujuan pembelajaran hari ini yang kita lakukan yaitu mengenal dan memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan sumber daya alam. Dan yang kedua, berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu, kolaboratif dan terampil memahami fenomena geografi di lingkungan kita. Yang ketiga, memahami pengertian sumber daya. Dan yang keempat adalah memahami jenis-jenis atau macam-macam daripada sumber daya alam itu. Oke, mungkin kalau sumber daya alam sudah sering kita dengar, betul? Betul. Dan kalimat ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Ada yang tahu sumber daya itu apa? Daya alam. Ya. Sebelum sumber daya alam kita pergi dulu ke sumber daya. Apa itu sumber daya? Coba, sumber daya alam apa? Apa yang kamu paham? Sumber daya alam. Ya. Menurut saya sumber daya alam adalah seluruh atau semua kekayaan alam berupa benda mati atau tumbuhan yang dapat membantu kebutuhan manusia. Ya. Bagus. Ada lagi? Kita berikan akses untuk Yusuf. Yang memberikan pendapat? Tidak ada, hanya Yusuf. Oke, sebelum kita masuk ke sumber daya alam, perlu kita tahu sumber daya itu. Sumber daya itu adalah sesuatu yang berguna, yang memiliki ataupun memiliki nilai yang bisa kita manfaatkan. Itulah sumber daya. Akan tetapi sumber daya itu ada dua, sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Akan tetapi pada saat ini kita membahas tentang sumber daya alam. Sumber daya tadi sesuatu yang memiliki nilai, betul? Ya, Bu. Suatu potensi yang kita miliki ataupun lingkungan kita. Jadi sumber daya alam itu adalah semua kekayaan alam, baik benda mati maupun makhluk hidup atau benda hidup yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bagi kita manusia, kebutuhan kita sangat banyak, betul? Sangat beragam. Dan inilah sumber daya alam ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kita.
kedua, jenis-jenis sumber daya. Sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan proses terbentuknya. Itu yang pertama adalah sumber daya biotik dan sumber daya abiotik. Dari kita mungkin sudah paham bahwa sumber daya biotik itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, Tuhan dan hewan. Ya, jadi ini sangat diperlukan betul dalam kehidupan sehari-hari itu lupa hubungan dari. Dan yang kedua adalah sumber daya alam abiotik. Artinya sumber daya alam yang berasal bukan dari makhluk hidup. Contoh, misalnya ada timah, besi, ataupun emas. Itu kita butuhkan. Ya, Bu. Sumber daya alam berdasarkan persebarannya ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat ditemukan di mana-mana. Contohnya sinar matahari, Betul, Bu. air dan udara. Jadi adalah sumber daya alam yang hanya ditemukan di daerah tertentu. Contohnya apa? Tambang batubara dan tambang emas. Tambang batubara. Misalnya tambang emas. Mungkin di daerah-daerah Kalimantan itu sangat banyak. Dan di daerah Sumatera apa yang ada. Dan semua ini tidak ada di semua daerah, akan tetapi daerah-daerah tertentu. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah sumber daya alam bahan industri, di mana sumber daya alam bahan industri ini digunakan sebagai bahan dasar atau bahan baku industri. Contohnya apa? Contoh kayu. Kayu itu bisa dijadikan apa? Kerajinan tangan. Ya, kerajinan tangan. Dan yang kedua, sumber daya alam bahan pangan. Dari gambar ini. Padi. Ini kita gunakan sebagai bahan pangan. Daerah kita mungkin padi, ada daerah lain sagu atau gandum. Dan yang ketiga, sumber daya alam bahan sandang. Kapas. Sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan sandang ataupun apa ini? Sandang? Kapas? Kayak. Dari kapas itu bisa diproduksi menjadi benang dan benang ini diproduksi dari pakaian. Jadi pakaian. Atau bahan mentah, bahan dari bahan jadi. Yang berikutnya, sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Di mana sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya? Yang pertama adalah sumber daya alam berbentuk materi. Apa ini? Sumber daya alam bentuk materi. Apa yang bisa kita contohkan? Ya, contoh kayu. Setelah kita mengambil kayu, kita menjualnya, maka kita akan mendapatkan uang. Baru emas, kita akan mendapatkan uang, betul. Inilah sumber daya alam yang berbentuk materi. Yang kedua, sumber daya alam hayati, di mana sumber daya alam hayati ini berbentuk makhluk hidup, hewan dan ini sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Semua sangat berpengaruh. Contohnya tumbuhan. Apa yang bisa dibuat oleh tumbuhan? Menjadikan udara Menjadi segar. Dan ini di sisi lain bisa kita jadikan pendapatan ataupun kebutuhan sehari-hari. Oke? Yang ketiga adalah sumber daya alam energi. Apa itu sumber daya alam energi? Berbentuk udara. Sumber daya alam yang berguna untuk menghasilkan energi. Contoh bahan bakar fosil. Inilah yang menjadikan menjadi bensin,
solar, dan minyak. Gas alam dan batu. Yang keempat, sumber daya alam luar. Sumber daya luar ini adalah sumber daya ruang. Maksud dari sini adalah ruang itu bisa kita jadikan sebagai tempat pemukiman dan juga untuk dagang. Yang kelima, sumber daya waktu. Sumber daya waktu. Di mana sumber daya waktu ini terkait dengan pemanfaatan. Contohnya apa? Air sulit didapat pada musim kemarau sehingga mengganggu perkembangan pertanian. Oke. Air sangat kita manfaatkan, akan tetapi melihat waktunya kadang di musim kemarau atau musim kering, maka kita sulit untuk mendapatkan air. Berdasarkan cara pengelolaan atau penyelesaiannya. Yang pertama adalah renewable resources atau sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya apa? Ada yang bisa? Oke, itu. Sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya sumber daya alam yang tidak habis dan dalam jangka waktu yang singkat akan dapat diproduksi lagi. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui dalam jangka waktu yang cepat bisa meningkat lagi, bisa kita dapatkan kembali. Contohnya apa? Ada yang bisa? Ada? Air. Ya. Air apa? Air. Baru tumbuhan ataupun hewan. Ini contoh tumbuhan. Kalau kita ambil, mungkin dalam jangka waktu yang sedikit ataupun dengan cepat, maka kita akan bisa ambil kembali. Akan tetapi yang kedua ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable resources. Ini artinya kalau masa kita ambil, maka dia susah untuk datang kembali atau bisa kita manfaatkan kembali. Bisa itu artinya. Mungkin butuh waktu yang lama atau mungkin puluhan tahun bahkan jutaan baru bisa diperbarui ataupun diproduksi lagi. Contohnya apa? Emas, tembaga, apalagi nikel, timah, itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, seperti yang dikatakan tadi bahwa contoh-contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya tumbuhan dan hewan. Yang kedua, sumber daya perikanan, dan yang ketiga, sumber daya air, sumber daya tanah, dan juga sumber daya udara. Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya adalah mineral, batu bara, minyak bumi, dan alam. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Memberikan sebuah diskusi bagi anak-anak semuanya tentang sumber daya alam yang ada di lingkungan ataupun di daerah kita masing-masing. Merasa ini bukan tugas yang berat, akan tetapi kamu amati sumber daya alam yang ada di daerahmu ataupun di lingkunganmu. Oke, ibu bagi kelompok, yang kelompok ini dan ini seperti yang ibu jelaskan pertemuan sebelumnya bahwa yang menjadi tugasnya
sendiri. Apa itu kebudayaan? Coba kau amati lingkungan. Dan yang kedua, untuk kelompok si Kenny dan juga si Jessica melihat video pembelajaran yang ibu berikan. Dan ini akan kamu amati. Dan kelompok si Nuryati dan juga si Soe Kamli, maka kamu akan melihat atau melakukan literasi. Paham? Dan setelah diskusi ini, maka kita akan adakan nanti presentasi ke depan. Kamu presentasikan apa yang kamu diskusikan. Oke, paham sampai di situ? Paham. Oke. Yang menjadi pertanyaannya setiap kelompok. Yang pertama, jelaskan pengertian sumber daya alam menurut kelompok masing-masing. Dan yang kedua, ya, yang nomor 1. Ya, jelaskan pengertian sumber daya alam menurut kelompok. Jadi diskusikan kan. Yang kedua, jenis-jenis sumber daya alam yang ada di lingkungan kita, lingkungan masing-masing. Oke, paham? Paham. Itu saja. Silakan kerjakan. Dan buat di selembar kertas nanti hasil diskusi kelompok masing-masing dan dipresentasikan di depan. Ada pertanyaan? Paham semua? Paham. Silakan dikerjakan. Ya, Bu. Paham, Ibu? Lalu akan bisa menjadi hidangan makanan contohnya ikan.
Oke, udah siap dibahas? Udah siap didiskusikan? Oke, itu kasih kesempatan untuk kamu ataupun kelompokmu memberikan pendapat ataupun presentasikan apa yang kalian diskusikan tadi. Oke, mulai daripada kelompok Erika. Silakan berdiri. Jelaskan pengertian sumber daya alam menurut pendapatmu. SDA alam adalah hasil penduduk poligamasi dan bagi kehidupan masyarakat. Jenis sumber daya alam yang ada di sekitar kami yaitu durian, padi, pisang, cabai, ikan, sawit, dan kelapa, dan padi. Untuk kelompok Kami, silakan. Langsung saya, silakan. Jelaskan pengertian sumber daya alam di daerah, yaitu pertanian merupakan sumber daya yang penting dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan lingkungan hidup dan juga meningkatnya kualitas kehidupan manusia merupakan tujuan utama dari pertanian. Jenis-jenisnya yaitu pohon karet, padi, dan kedelai sawit. Oke, lanjut untuk kelompok Ferdi. Tuliskan pengertian sumber daya alam yang ada di sekitar daerah. Sumber daya alam adalah semua bahan yang didengarkan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidup. 2. Sebutkan jenis-jenis sumber daya alam. 1. Hutan. Contohnya, hutan adalah bahannya adalah hewan, badak, harimau, gajah, monyet, dan burung. Lautan adalah contohnya adalah ikan ataupun hewan laut. Oke, terima kasih. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok ini. Silakan. Pengertian sumber daya alam menurut kelompok. Sumber daya alam merupakan bagian dari lingkungan fisik yang memiliki banyak manfaat. 2. Jenis sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya. Contohnya kelapa sawit, tebu, karet, dan lain-lain. Oke, terus kelompok Yuesu. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari hasil diskusi kami berkesimpulan bahwa pengertian sumber daya alam adalah semua atau seluruh kekayaan alam baik berupa makhluk atau benda mati yang ada di lingkungan kita yang dapat digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan manusia atau juga sebagai bagian dari lingkungan fisik yang memiliki banyak manfaat. Namun pemanfaatan ini bergantung kepada atau juga berdasarkan pada kemampuan manusia dan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang kedua adalah jenis-jenis sumber daya alam. Seperti yang kita ketahui, jenis-jenis sumber daya alam terbagi atas beberapa bagian, yaitu berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya terbagi atas dua bagian, yaitu sumber daya alam abiotik atau hayati. Ini artinya yaitu sumber daya alam fisik yang mendapati kehidupan kita. Contohnya yaitu mineral, batuan, udara, air, dan tanah. Yang kedua adalah sumber daya alam hayati atau biotik, yaitu tanah pertanian, hewan, pangan ternak, hutan, dan hewan peliharaan. Yang ketiga adalah berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam yang berdasarkan sifatnya terbagi atas dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resources, atau pengertiannya yaitu sumber daya alam yang ketika sudah habis dapat dimanfaatkan lagi. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang pengertiannya yaitu sumber daya alam yang sudah habis dan tidak dapat diperbaharui lagi atau diproduksi lagi. Yang ketiga adalah sumber daya alam berdasarkan potensi, terbagi atas 4 bagian, yaitu sumber daya alam materi, contohnya yaitu kayu, emas, besi, dan batu. Dan Terima kasih untuk
kita berikan nilai yang baik. Oke, dari pembelajaran kita hari ini kita ambil kesimpulan bahwa sumber daya alam Indonesia sangat melimpah dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Yang pemanfaatannya harus secara alih sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan, tidak berlebihan dan tanpa merusak lingkungan. Yang pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan dan kerusakan. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Dan sebelum kita pulang, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, Bapak Ibu, di sini kita akan mengadakan yaitu pasca observasi bersama saya, Ibu Arjuna Saruksuk, calon guru penggerak angkatan 11. Dan di sini ada rekan saya, Ibu Mestri Nahutanggalu SPD, sebagai guru yang saya observasi di beberapa hari yang lalu. Dan juga didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Pak Hens Situmeang. Baik, sekarang langsung aja kita ke pasca observasi. Baik Bu Mestrina, jadi percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu, yaitu terkait jalannya observasi yang sudah Ibu lakukan di kelas beberapa hari yang lalu. Jadi pasca observasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Jadi untuk pertanyaan pertama, saya akan bertanya, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah Ibu laksanakan beberapa hari yang lalu? Baik Bu, perasaan saya karena belum terbiasa melakukan observasi atau di supervisi di dalam kelas, jadi ada perasaan gugup atau tegang. Namun puji Tuhan sudah berjalan dengan baik. Oh, puji Tuhan ya Bu ya, berjalan dengan baik. Jadi Bu, bisakah Ibu ceritakan kembali area yang akan dikembangkan di kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan untuk seterusnya? Baik Ibu, untuk area yang saya kembangkan adalah literasi dan kegiatan kolaborasi siswa. Dan untuk langkah-langkahnya, yang pertama saya membuat RPP yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar siswa. Oh, jadi area pengembangannya Bu ada pada kegiatan literasi dan kolaborasi ya Bu ya. Nah, menurut Ibu, sejauh mana pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilaksanakan sesuai dengan harapan Ibu? Menurut saya sudah berjalan dengan baik Bu, namun sedikit banyaknya masih ada kekurangan. Syukurlah Bu ya, sudah berjalan dengan baik walau masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu, kendala apa yang dihadapi selama melaksanakan proses pembelajaran tadi? Kendala yang saya hadapi Bu adalah masih ada siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya dan juga sulitnya dalam manajemen waktu. Kira-kira mengapa hal itu terjadi Bu? Anak kurang aktif, itu alasannya saya tanya ke siswa saya, ternyata dia belum sarapan, sehingga mengganggu konsentrasi lainnya. Dan manajemen waktu juga sangat sulit bagi saya karena tidak terasa sudah masuk waktu istirahat, padahal pembelajaran belum selesai karena siswa mengerjakan tugas terlalu memakan waktu yang lama Bu. Baik Bu, nah dengan adanya kendala tersebut, solusi apa kira-kira yang tepat menurut Ibu untuk menangani masalah tersebut? Mungkin kalau dalam masalah anak belum sarapan sebelum berangkat ke sekolah Bu, saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada mereka
pentingnya sarapan setiap pagi. Dan sebelum pulang sekolah, saya akan mengingatkan kepada siswa untuk besok harus sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah agar bisa konsentrasi dalam belajar. Nah, untuk manajemen waktu, ini mungkin saya akan menentukan durasi pada setiap kegiatan yang disepakati bersama dengan siswa agar lebih efektif dalam manajemen waktu ini. Baik Bu, berarti Ibu akan mengingatkan kembali pada siswa ya bahwa pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian menyepakati waktu dalam pengerjaan tugas bersama-sama ya Bu. Baik Bu, semoga terrealisasi ya Bu dan dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan yang Ibu harapkan. Jadi kalau boleh saya tahu Bu, kapan nih kira-kira melakukan apa yang Ibu telah rencanakan tadi? Ya Bu, lebih cepat tentunya lebih baik. Jadi saya akan lakukan besok Bu, di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali akan pentingnya sarapan dan setiap harinya akan berupaya manajemen waktu dengan baik. Baik sekali ya Bu. Nah, terima kasih ya Bu atas jawaban-jawabannya. Semoga dapat terrealisasi ya Bu dan semoga